Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Baiklah, junior kecil. Hati-hati di jalan dan kembali secepat mungkin. Jika kamu tidak dapat menemukan Kaisar Biru Perak, lupakan saja. Adapun bulu besar dan bulu kecil, kamu harus memberitahu mereka untuk tidak menghancurkan herbal abadi di sekitar sumur api es ini yang... Wo Yuhao mengangguk. Wo Yuhao dan Nan Qiuqiu meninggalkan Sekte Tang di pagi hari berikutnya dan langsung menuju Kekaisaran Tianhun. Shrek diposisikan di perbatasan antara ketiga kekaisaran mereka awalnya dalam perbatasan Kekaisaran Tianhun, sementara kota naga yang merupakan tempat sekte naga bumi berada di wilayah timur laut Kekaisaran Tianhun. Mereka hanya harus melanjutkan ke utara dari kota Shrek untuk mencapai kota naga. Wo Yuhao dan Nan Qiuqiu mengaktifkan alat jiwa tipe terbang ketika mereka meninggalkan kota Shrek, naik ke langit dan melakukan perjalanan ke utara. Keduanya merasa sangat terbebaskan ketika meninggalkan kota. Langit tak berujung begitu bersih dan semuanya melintas di bawahnya. Nan Qiuqiu terbang di samping Wo Yuhao dan untuk beberapa alasan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Dia tampak sedikit lebih transenden daripada sebelumnya tentu saja. Itu adalah perasaan yang baik, tetapi hati Nan Qiuqiu tenggelam ke dalam dilema sekali lagi karena dia sudah menyerah pada perasaannya terhadapnya. Bisakah orang ini berhenti menjadi luar biasa? Ye Guyi telah berkultivasi tertutup sejak mereka kembali dan belum selesai. Nan Qiuqiu tahu bahwa dia ingin menjaga dirinya dari melihat Wo Yuhao sebanyak mungkin. Nan Qiuqiu juga ingin pergi ke kultivasi tertutup, tapi dia tidak tahan dengan kesepian itu. Selanjutnya, dia masih harus membawa Wo Yuhao ke Sekte Naga Bumi. Dia masih berharap jauh di dalam hatinya bahwa sesuatu akan terjadi di antara mereka selama ekspedisi ini. Hei, kenapa kau begitu pendiam? Nan Qiuqiu tidak bisa mengendalikan dirinya lagi setelah terbang lebih dari 1 jam. Wo Yuhao masih terlihat sangat santai dan elegan saat dia terbang di langit dan dia tidak mengeluarkan suara. Wo Yuhao berbalik ke arahnya dengan bingung dan bertanya, "Mengapa? Apa yang ingin kamu bicarakan? Tidakkah kamu berpikir anginnya sangat kuat? Berbicara akan menyia-nyiakan kekuatan jiwa." Nan Qiuqiu sangat marah. "Kalau begitu biarkan saja, kita harus tetap mengobrol. Aku akan jadi sangat bosan." Wo Yuhao menjawab, "Baiklah, ayo ngobrol tentang apa?" Dan Qiuqiu tertegun sejenak ketika dia berkata, "Apa yang kamu dapatkan dari meditasi yang mendalam? Jangan bilang kamu punya terobosan lain dan kamu sudah di peringkat 80. Aku benar-benar akan malu jika itu terjadi." Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Meningkatkan kekuatan jiwa membutuhkan akumulasi yang berkelanjutan. Meskipun aku mengumpulkan kekuatan jiwa relatif cepat, aku tidak bisa mencapai peringkat 80 dengan kecepatan itu. Aku masih butuh waktu." Nan Qiuqiu menatapnya dengan curiga. Kembali ke Sekte Naga Bumi, seniorku semua mulai menggelengkan kepalanya ketika mereka berbicara tentang mencapai peringkat 80. Setelah menembus peringkat 70, seolah mencapai peringkat 80 sangatlah sulit. "Mengapa kamu terdengar seperti kesuksesanmu akan datang secara alami?" Wo Yuhao balas menatapnya dengan putus asa. "Dengan bakatmu kamu akan menyadari kata-kataku benar ketika mencapai peringkatku saat ini. Namun, Qiuqiu, aku harus mengingat kamu bahwa kamu harus memperhatikan kekuatan spiritualmu. Ketika kekuatanmu mencapai standar tertentu di masa depan, kekuatan spiritual akan sangat penting jika kamu ingin terus meningkat. Kekuatanmu akan berhenti jika kamu tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup dan kamu akan merasa sangat sulit untuk terus menerobos." Mengapa Penatua Asuhan tidak bisa bergabung dengan inti jiwa keduanya untuk menjadi seorang limit dolo sejati? Sebagian besar dari itu terletak pada kurangnya kekuatan spiritualnya. Di samping kurangnya keberuntungan dan kesempatan, setiap upaya berakhir dengan kegagalan total dan
Pada levelnya dia harus menyesuaikan diri untuk waktu yang lama setelah setiap kegagalan sebelum dia bisa mencoba lagi. Keyakinannya juga akan terpengaruh setelah bereksperimen tanpa hasil, dan itu adalah hal yang sangat menakutkan bagi para Master Roh. Nan QQ kini menatap tatapan serius Wu Yuhao dan bergumam, "Bagaimana aku melatih kekuatan spiritualku? Aku bahkan bukan seorang Master Roh tipe spiritual. Aku tidak bisa hanya mencoba dan mengendalikan kekuatan jiwaku dengan sia-sia." Wu Yuhao tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa mengambil jalan pintas dalam kultivasi. Sebenarnya ada beberapa metode yang dapat kamu coba untuk meningkatkan kekuatan spiritualmu." Mata Nan QQ bersinar. "Metode apa?" Dia sangat tertarik untuk menjadi lebih kuat, dan ini terutama berlaku di tempat seperti Sekte Tang. Sekte Tang penuh dengan elit dan siapapun bisa tertinggal. Wu Yuhao menjawab, "Misalnya seperti ini." Wu Yuhao menatap Nan QQ dan matanya tiba-tiba menjadi dalam dan mendalam. Nan QQ merasa seolah-olah ada pusaran hitam di masing-masing matanya, dan dia bisa merasakan tekanan yang tak terukiskan dan menakutkan yang berasal dari tubuhnya yang mengunci tubuh Nan QQ dalam sekejap. Itu adalah kekuatan spiritual murni. Nan QQ terhuyung-huyung di udara dan sepertinya akan jatuh. Tekanan tiba-tiba terangkat dan Nan QQ merasa seolah-olah gunung telah diangkat dari tubuhnya. Dia terengah-engah saat mencoba yang terbaik untuk mengendalikan alat jiwa yang terbang. Dia memelototi Wu Yuhao dan berkata, "Apakah kau gila? Apa kau mencoba membunuhku?" Wu Yuhao tersenyum dan berkata, "Ini adalah metode yang paling efektif untuk melatih kekuatan spiritualmu. Jika kapan saja kamu berhasil menahan tekanan spiritualku, maka standarmu sendiri telah mencapai standar tertentu. Pelatihan seperti ini sangat sulit didapatkan. Tidakkah kamu merasa sangat bosan? Maka aku akan mengambil kesempatan ini untuk membantumu lagi pula. Kita tidak terburu-buru." "Aku tidak..." Nan QQ bahkan tidak bisa mengatakan ingin ketika tekanan spiritual yang sangat besar yang baru saja menghilang turun padanya sekali lagi. Dengan metode ini Wu Yuhao melatih kekuatan spiritual Nan QQ. Ini seperti siksaan, tapi ini dilakukan dan dihadapi terus-menerus oleh Nan QQ. Sekte Naga Bumi telah mengambil barang-barang mereka yang paling penting untuk menjalin kerjasama yang erat dengan Sekte Tang. BB telah memberitahu Wu Yuhao secara pribadi bahwa Sekte Tang harus mencari cara untuk membayar mereka jika memungkinkan. Sekte Naga Bumi tidak dianggap sebagai sekte tingkat atas di antara sekte di benua ini, tetapi mereka masih dianggap sebagai sekte yang sangat tua dan kuat. Sekte Naga Bumi telah memberikan banyak bantuan kepada Sekte Tang dalam hal sumber daya. Selanjutnya, dengan dukungan Nan Shushu, kekuatan tingkat menengah hingga tinggi Sekte Tang telah didukung. Beberapa ratus murid Sekte Naga Bumi masih milik Sekte Naga Bumi atas nama, tetapi Nan Shushu telah menyatakan dengan murah hati bahwa Sekte Naga Bumi akan sepenuhnya mendukung Sekte Tang. Jika terjadi sesuatu, tentu saja Sekte Tang membalas ketulusan Sekte Naga Bumi. Hampir sepertiga dari murid-murid mereka telah berhasil menyatu dengan roh, yang merupakan prestasi yang sangat terpuji di antara sekte. Sekte lain semua memandang dengan mulut berair, kecuali mereka tidak memahami Sekte Tang seperti Nan Shushu, dan mereka hanya sedikit ragu untuk saat ini. Dan untuk perjalanan ini, jika benar-benar ada logam jenis es langka di dalamnya, maka itu akan sangat berguna baginya. Dia mungkin bisa memperbaiki masalah penyaluran kekuatan jiwa di sekitar alat jiwanya yang berbentuk manusia. Wu Yuhao tidak ingin berutang budi terlalu banyak, dan ini terutama ketika dia tahu perasaan Nan QQ terhadapnya. Karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membantunya dan membalas budi. Waktu terus berlalu ketika kekuatan spiritual Wu Yuhao terus meningkat menekan Nan QQ. Sejak Wu Yuhao menyelesaikan penggabungan dengan inti jiwanya, volume keseluruhan kekuatan spiritualnya dapat dibandingkan dengan Dolo Transcendent. Sudah cukup mengesankan bahwa Nan QQ dapat menahan 40% dari tekanan spiritualnya. Seutas darah muncul di sudut mulut Nan QQ. Mata dan pupilnya menjadi sedikit kendur, tetapi sikapnya yang tidak menyerah akan membuatnya tetap berdiri. Wu Yuhao tahu bahwa sudah hampir batasnya. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menyakiti Nan QQ.
Dia tidak segera menghilangkan tekanan spiritualnya. Dia perlahan menurunkan tekanan dan membiarkannya secara bertahap beradaptasi dengannya. Saat tekanan menurun, kondisi pikiran spiritual Nan QQ juga mulai melemah. Akhirnya dia jatuh ke tanah setelah Huo Yuhao menarik semua tekanannya. Huo Yuhao datang ke sisinya meskipun dia hanya mengeluarkan paling banyak 40% dari kekuatan spiritualnya. Dia dengan hati-hati mengendalikannya selama 1 jam terakhir ini. Dia berjongkok di samping Nan QQ dan meletakkan tangannya di alisnya. Setelah merasakan sesaat, dia yakin bahwa lautan spiritualnya tidak rusak, hanya saja dia terlalu terkuras. Huo Yuhao mengangguk dengan puas. Metode menggunakan tekanan spiritual untuk memperkuat kekuatan spiritual orang lain dibangun di atas premis bahwa orang tersebut memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika tidak, pihak lain mungkin akan terluka secara kritis jika terjadi kesalahan. Namun ini tidak dilakukan lagi. Metode terbaik dan itu yang paling efektif. Huo Yuhao memperkirakan bahwa kekuatan spiritual Nan QQ akan mengalami peningkatan yang signifikan setelah pengalaman ini. Namun dia terlalu terkuras dan tidak akan bangun dalam waktu dekat. Huo Yuhao secara spontan membuka demi plane spektralnya dan menempatkannya di dalamnya. Setelah melepaskan beberapa pesona, ia mengusir beberapa hantu dan melindunginya. Pada saat yang sama, ia meninggalkan jejak rohnya untuk melindunginya. Saat dia bangun, dia akan menyadarinya. Setelah menyelesaikan semua itu, Yuhao berdiri sebelum melanjutkan perjalanannya. Tanpa Nan QQ memperlambatnya, Huo Yuhao secepat kilat saat dia terbang di udara. Saat dia terbang, Huo Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwanya masih perlahan-lahan terkuras. Setelah membentuk inti jiwanya, dia belum sempat mengujinya dengan hati-hati. Dia hanya secara singkat mengujinya di pavilion Dewa Laut. Setelah penggabungan, kekuatan jiwanya benar-benar melonjak 2 peringkat. Dia sekarang di peringkat 74, semakin dekat ke peringkat 80. Hanya dalam 1 tahun dia berhasil meningkat dengan cepat. Namun Huo Yuhao membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Huo Yuhao terpana mengetahui bahwa inti jiwanya tidak hanya menambahkan kekuatan jiwanya, tetapi itu juga menambahkan kekuatan spiritualnya. Huo Yuhao mengerti bahwa kecepatan kultivasinya meningkat 2 kali lipat. Setidaknya setelah mendapatkan inti jiwa ini, dalam 1 atau 2 tahun, dia bisa menjadi dolo jiwa. Bagaimanapun saat ini, usianya baru 20 tahun. Dan ini benar-benar luar biasa. Kecepatan penerbangan Huo Yuhao terus meningkat seolah-olah itu menyatu ke surga dan bumi. Jika penatuamu bisa berada di sisi Huo Yuhao sekarang, dia akan terkejut. Dia juga akan memberitahu Huo Yuhao bahwa ini adalah kesatuan surga dan manusia. Bahkan dulu transenden mungkin tidak mencapai bidang seperti ini. Setelah mencapai ranah ini, tidak hanya energi kehidupan seseorang akan menurun dengan kecepatan lebih lambat, tetapi afinitasnya dengan energi asal langit dan bumi juga akan meningkat selama proses kultivasi dan pemulihan. Masroh seperti itu akan melakukan lebih baik daripada yang lainnya dari kultivasi yang sama. Selain itu, Masroh seperti itu juga akan lebih baik dalam menyembunyikan diri. Di malam hari, Huo Yuhao sudah bisa melihat garis besar kota naga. Kota naga dianggap sebagai kota besar di Kekaisaran Tianhun yang terletak di wilayah timur lautnya. Temperaturnya relatif lebih rendah daripada daerah lain. Bergerak ke utara dari kota naga, Huo Yuhao dapat mencapai utara ekstrim dalam waktu kurang dari 4 jam. Inti dari utara ekstrim paling lama dalam 8 jam. Ini menjelaskan mengapa suhu sangat rendah di kota naga. Huo Yuhao hanya bisa melihat es dan salju di sekelilingnya. Bahkan dia jelas tahu mengapa Kekaisaran Ryu memilih untuk menempati lebih dari 2/3 wilayah Kekaisaran Tianhun. Mereka ingin terus memperluas wilayah mereka, memulai dari utara. Salah satu alasannya adalah bahwa sangat sulit bagi prajurit biasa untuk menahan dingin di utara. Ini membuat lebih menguntungkan bagi pasukan seluruh jiwa mereka. Bahkan Kekaisaran Doling tidak dapat memberikan dukungan seperti itu. Alasan lain tentu saja karena Akademi Strik. Jika Kekaisaran Ryu menyerang selatan terlebih dahulu, mereka sangat mungkin menghadapi kekuatan gabungan dari Kekaisaran Starlo, Kekaisaran Tianhun, dan Kekaisaran Doling serta Akademi Strik. Sama seperti rencana kedua Huo Yuhao, situasi seperti itu akan mengarah ke pertarungan final dengan Kekaisaran Ryu melawan Kekaisaran lain dan Akademi Strik. Tanpa serangan Kekaisaran Starlo di wilayah Kekaisaran Ryu, Kekaisaran Ryu mungkin
akan memilih pertarungan final dengan gereja Roh Kudus mendukung mereka. Beberapa legiun seru jiwa dan dua limit dolo mereka yakin akan menang, namun jika wilayah Kekaisaran Ryu sendiri diserang, mereka akan sangat terancam dan tidak punya pilihan selain mengirim pasukan untuk melindungi wilayah mereka sendiri. Di bawah kondisi seperti itu, situasi di garis depan terikat menjadi kurang intens. Menyerang dari utara setidaknya bisa membantu mereka menghindari Kekaisaran Starlo dan kekuatan besar dari Akademi Shrek. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.